A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, nampaknya ini pertemuan terakhir bersama saya sebelum bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saya lupa apakah ada jadwal saya atau tidak, saya lupa. Maka oleh karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, untuk memasuki bulanan mulia ini izinkan saya mengingatkan diri saya dan kita semua untuk mempersiapkan diri kita sedemikian rupa untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika seorang tahu dia tamu yang akan datang ke rumahnya adalah tamu istimewa, maka persiapannya pasti akan istimewa. Gubernur, bupati mau datang ke rumah kita, maka cara kita menyambutnya tentu taklah akan sama dengan bagaimana kita menyambut teman lama kita atau tetangga kita, takkan sama. Maka orang kalau tahu Ramadan itu bulan istimewa, bulan mulia, maka persiapannya pun akan istimewa. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, setidaknya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini ada 5 hal yang mesti kita persiapkan dari sekarang ini. Berapa tadi Pak? 5. Apa dianya yang 5 itu? Yang pertama Bapak Ibu dimuliakan Allah, perbanyaklah doa dan zikir. Ini yang pertama. Perbanyak doa dan zikir. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia menyebutkan Rasulullah SAW mulai saja datang bulan Rajab, Nabi itu sudah berdoa. Apa doa Nabi yang sering dibacakan oleh imam-imam kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi untuk kami bulan Rajab serta bulan Sya'ban, serta panjangkan umur kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini diantara doa yang banyak kita munajatkan kepada Allah. Bahkan Nabi pernah mengatakan, kalaulah kok kita itu berharap betul, kok Nabi itu berharap betul berjumpa dengan bulan Ramadan, karena Nabi pernah katakan, kalaulah umatku tahu, kalaulah manusia tahu betapa besarnya keutamaan dan kemuliaan Ramadan, maka manusia itu pasti berharap agar sekiranya setahun itu seutuhnya adalah bulan Ramadan. Apa utamanya bulan Ramadan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi katakan, bulan Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah, bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin, setan dibelenggu dengan sekencang-kencangannya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang dianya lebih mulia daripada 1000 bulan. Doa orang yang berpuasa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita berdoa agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Perbanyak doa dan zikir. Zikir kita apa? Zikir-zikir yang biasa kita ucapkan lebih diperkencang lagi, sehingga pepatah orang tua kita, Allah bisa karena biasa. Tasbih diperbanyak,
Kan Nabi katakan kullu tasbih sedekah, setiap tasbih itu sedekah, wa kullu tahmid sedekah, tahmid itu sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, tahlil itu sedekah, wa kullu takbiratin sedekah, takbir itu juga sedekah. Dalam satu hadis lagi Nabi juga katakan kalimatan habibatan ilar rahman khafifatan alal lisan sakilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azimi. Ada dua kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah untuk diucapkan, tapi begitu dapat memberatkan timbangan kebaikan seorang insan. Disukai Allah, mudah diucapkan, memberatkan timbangan. Apa dianya? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azimi. Dan pada prinsipnya Bapak Ibu, kalimah-kalimah thayyibah itu akan kembali juga kepada diri kita sendiri. Tentu Bapak Ibu masih ingat apa yang menyebabkan Nabi Yunus keluar dari perangkap dari mulut ikan paus? Apa dianya? Tasbih. Laula in kana minal musabbihin. Kalaulah kata Allah Nabi Yunus itu tidak termasuk ke dalam kategori orang-orang yang banyak bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh Nabi Yunus itu akan berkekalan berada di dalam perut ikan itu sampai datangnya hari kiamat. Maka kalimah-kalimah thayyibah itu akan menjaga diri kita juga. Barangkali tadi pagi sebelum kita mau kantor sebenarnya kita sudah tabrakan, tapi karena kita ahli zikir, Allah jaga kita dengan zikir kita tersebut. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir bab keutamaan bismillah itu salah satunya apa? Ketika dua orang insan sebelum bercocok tanam, dia awali dengan menyebut bismillah, lalu ditambah lagi dengan doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau di malam itu nanti akan tumbuh benih lahir seorang anak, maka anak itu dengan zikir dia tadi akan dijauhkan dari gangguan-gangguan setan. Jadi kalau ada anak kita yang gampang diganggu setan, barangkali yang salah bukan anak kita yang salah. Kenapa? Karena dulu waktu mulai mencetaknya itu tak baca bismillah, langsung aja pijak gigi 5. Kalau di Minang ada anak yang sering diganggu setan tuh kepala terbang tuh apa namanya Pak? Apa? Palasi namanya, palasi kah, kuyang kah, apa namanya? Itu gara-gara tak berzikir bapak dan mamanya. Ketika tak berzikir bahkan sampai besar pun dia akan mudah dipengaruhi oleh setan. Pada akhirnya apa? Perangai anak pun akan 10-11 dengan setan. Keluarlah nanti kode etik yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Anak kalau sudah keseringan dimasukkan setan, berbagai macam ayat Al-Quran pun dibacakan takkan mempan. Kenapa? Kode etik sesama setan dilarang saling mengusir. Nah itu dianya Pak, perbanyak doa dan zikir, istighfar. Sebulan yang lalu kita membahas keutamaan istighfar. Satu diantaranya apa? Rasulullah bersabda keutamaan istighfar, siapa yang melazimkan istighfar dalam hidupnya, setiap kesulitannya akan Allah berikan jalan keluar, kesedihannya Allah ganti dengan kabar gembira, dan Allah beri dia rezeki yang datangnya tanpa diduga-duga. Masih ingat istighfar pedagang roti Bapak Ibu? Masih ingat kan? Betapa kuatnya keinginan Imam Ahmad bin Hanbal berangkat dari Baghdad ke Basrah. Tak ada tempat yang pasti dituju, orang yang pasti mau dikunjungi pun tak jelas, cuma ingin pergi ke Basrah dari Baghdad, negeri yang jauh. Pada akhirnya Bapak Ibu, ternyata yang menyebabkan Imam Ahmad ingin pergi ke Basrah itu apa? Karena salah seorang pedagang roti itu dia selalu beristighfar. Yang kedua, persiapan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan Bapak Ibu, harus ada target dari sekarang. Sama kayak kita bekerja di kantor kita nih Pak, ini kita kan ada target nih. Untuk dunia kita punya target, maka untuk akhirat yang lebih pasti kita pun harus ada target. Apa target kita?
selama bulan Ramadan saya tak boleh ketinggalan sholat tahajud walau hanya satu malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan akan Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Mohon maaf Bapak Ibu kami, jangan lagi kita berbadan sehat, berbadan kuat tapi tengah malam masih menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Jangan lagi kita berbadan sehat, berbadan kuat tapi tengah malam masih menjadi bangkai. Kapan kita menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat tapi di waktu malam tak mampu tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Kapan kita menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat tapi di waktu malam tak mampu witir walau hanya 1 rakaat saja. Kapan kita jadi bangkai? Badan sehat, badan kuat tapi di waktu subuh tak mampu berjamaah. Yang kedua, kajian-kajian takkan pernah ditinggalkan. Duduk selalu dalam majelis ilmu. Apa sebab? Dulu sempat kita bahas dari 12 keutamaan majelis ilmu. Satu diantaranya apa? Majelis ilmu itu nilainya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Yang ketiga apa? Saya harus banyak-banyak bersedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat mudah untuk bersedekah, khususnya ketika berada di bulan Ramadan. Keempat contohnya, target kita apa? Di bulan Ramadan saya harus hafal minimal juz 30. Harus ditargetkan dari sekarang. Berapa minimalnya Pak? 30 juz. Tidak bisa juz 30 juz pun jadi. Insya Allah. Oh berat tuh Pak. Ada niat 1001 jalan, tapi kalau tak ada niat 1001 alasan. Jemaah kita, nenek-nenek usia 65 tahun ikut karantina tembus 30 juz cuman sebulan saja, 2 Ramadan tahun yang lalu kalau saya tak salah. Targetkan hafal Al-Quran, targetkan bacaan Al-Quran kita sudah tidak salah-salah lagi. Bagaimana menyebut fa, bagaimana menyebut huruf ain. Jadi bacaan Al-Quran. Yang ketiga Bapak Ibu, persiapan memasuki bulan Ramadan ini fisik kita harus dipersiapkan juga. Bagaimana caranya? Perbanyaklah berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Nabi selama di bulan Sya'ban itu puasa full. Itu kata Aisyah. Penuh, kulluh. Semua hari di bulan Sya'ban itu Nabi berpuasa. Dalam riwayat yang lain, ka'annahu yasumu wa la yuftiru, seakan-akan berpuasa penuh dan tak berbuka sama sekali. Maknanya apa? Saking banyaknya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Maka dengan mukaddimah kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban, nanti di bulan Ramadan kalaupun kita bekerja, kita bukan tidak letih lagi. Kalau di kampung saya 7 hari pertama itu, seminggu pertama itu disebut dengan puasa tua. Memang seminggu pertama itu Pak, orang macam orang tua aja semua, letih, tak semangat. Kenapa? Tidak ada mukaddimah, tidak dipanaskan dulu di bulan Sya'ban. Yang keempat, memasuki bulan suci Ramadan, bersihkan hati, perbaiki silaturahmi. Hati kita itu kan kotor, banyak penyakitnya. Contohnya apa? Iri dan dengki. Hati-hatilah dengan iri atau dengki, kata Nabi. Kenapa? Fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kamu dengan iri, kata Nabi, karena iri atau dengki dapat memakan segala amal soleh sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ingat Bapak Ibu, sama seperti api yang memakan kayu bakar. Kita yang sudah balik haji, berangkat umroh, bermikot di Bir Ali, 5,5 jam menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kiri kanan muka belakang, apa yang kita tengok? Yang kita tengok cuman gurun pasir, bukit bebatuan, tidak nampak kayu besar. Jangankan kayu, cari lidi aja sulitnya minta ampun. Sekarang kata Nabi sama seperti api yang memakan kayu bakar. Maknanya apa? Kan sulit tuh cari kayu tuh. Mengumpulkan amal soleh itu sulit, itu maksudnya Pak. Kayak kita duduk sekarang ini kan sulit, kita terasa apa ya? Kawan-kawan sudah makan, kita kan lapar nih. Nah, kita berusaha untuk menahan lapar kita, duduk kita dalam majelis ini sulit.
Sholat tahajud terasa sulit, sulit. Kadang-kadang untuk sholat tahajud saking sulitnya 10 alarm dibuat. Jam setengah 3 lewat 10, setengah 3 lewat 20. Ujung-ujungnya kadang-kadang subuh pun tak jadi. Terlambat juga. Maknanya sulit kita beramal. Tapi ketika amal itu telah kita tegakkan, kayu itu telah kita kumpulkan sedemikian rupa, tiba-tiba ada iri, tiba-tiba ada dengki, hancurlah semuanya amal soleh yang telah kita tegakkan tadi. Makanya bersihkan hati, perbaiki silaturahmi. Setiap kita yang hidup ini takkan lepas dari yang namanya masalah. Berani hidup, berani jumpa masalah. Tak berani hidup, tak berani jumpa masalah, jangan hidup. Adik beradik bermasalah, bertetangga bermasalah, di kantor masalah, masalah aja semuanya. Adik-beradik bermasalah, masalah. Sampai ke telinga saya apa katanya, nojih dan kampai kumahnya Ustaz, haram dan kampai minta mau konyo, nojih je, haram je. Adik-adik tak bertegur sapa 15 tahun lamanya. 2 tahun yang lalu sebelum Idul Fitri, salah seorang jamaah datang ke rumah. Apa katanya? Dalam keadaan geramnya dia datang menghadap, "Dini Ustaz." Awak ngap-ngapu, awak kena juga sama geram mukanya itu, saking geramnya. DNY Ustaz, saya tak pandai lagi menyambungnya. Intinya ketika itu, aku Ustaz, kalau abang ni tak kembalikan kondisi tanah sebagaimana awal mulanya, aku pancung abang ni nanti Ustaz. Saya tahu orang ini cah mau, kenal baik saya dengan dia. Wah, tak iya nih kata saya. Akhirnya 2 hari setelah itu saya datangi ayahnya. Ya, ini tanah ayah ini bisa mendatangkan petaka nanti dia. Ayah masih hidup aja orang ini mau pancung memancung, apalagi kalau ayah sudah tiada. Ayahnya orang lama di Pekanbaru, anaknya banyak, tanah luas. Tanah yang luas tuh sudah dikapling-kapling, tapi sayangnya surat masih atas nama anak pertama. Anak pertama yang bikin ulah, yang semestinya jalan di sini dipindahkannya ke sini. Panjang tanah kalau tak salah sekitar 140 meter. 140 meter jalan ke setidaknya 5 meter. 140 kalilah 5, berapa rukonya itu? Makanya ada yang tak terima sehingga keluar bahasa, aku pancung leher abang tu nanti Pak Ustaz. Adik-beradik masalah, bertetangga masalah juga. Gara-gara pokok mangga jadi masalah. Jatuh daun mangga ke pekarangan dia marah-marah. Tapi kalau buah mangganya yang jatuh ke rumah dia diam-diam aja. Kalau bisa hendaknya semua buah mangga itu jatuh ke rumah dia, yang daunnya jatuh ke rumah yang punya. Ini orang bahasa Pariamannya cat water, Pak. Tahu Bapak cat water? Cat kucing water, iya. Kucing iya. Nang kalama dia awak surang saenake udele dewe, itu bahasa Jawanya kalau tak saya tak salah. Bersihkan hati, hubungkan silaturahmi. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Datang seorang wanita menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya tetangga, aku punya saudara, dia rajin sholat tahajud ya Rasulullah, rajin puasa ya Rasulullah." Baguslah tuh kata Nabi. "Walakin ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah, tu'zi jiranaha bilisaniha." Tapi dia bertetangga tak akur ya Rasulullah, adik-beradik tak bertegur sapa. Maka apa kata Rasulullah? Fahiya finnar. Tempat yang rajin sholat tahajud, yang gemar puasa tadi tak lain dan tak bukan di dalam neraka. Bapak Ibu, betapa banyak ahli ibadah tapi sayang tak pandai menjaga lidah, sehingga yang menyebabkan banyaknya manusia terkatung-katung di hari kiamat itu bukan karena tak baiknya hubungannya dengan Khaliknya, tapi karena tak baiknya hubungannya dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang terkatung-katung karena apa? Rusaknya hubungan dengan sesama makhluk. Maka mulai hari ini pastikan jika ada di antara kita yang masih tak bertegur sapa antara satu dengan yang lainnya, pernah bersalah minta maaflah. Orang sudah minta maaf, beri maaflah. Kenapa? Siapa saja yang tak mau meminta dan memberi maaf, dia adalah orang yang sombong. Apa akibat dari kesombongan? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin. Tak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Terakhir, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, perbanyaklah taubat
dan jauhi maksiat. Mungkin kalau kita sudah banyak bertobat, sudah menjauhi maksiat, barangkali ini anak-anak kita nih Pak. Anak-anak kita jangan sampai menyambut bulan suci Ramadan itu dengan balunau. Coba Pak, balunau. Bukan balimau dia, balunau. Pergi ke Danau Singkarak, pergi ke Harau, Baduo dia Teban. Laki-laki pedusi mandi berdua bukan dengan yang bukan mahram. Bak kata Ustadz Abdul Somad, naik motor kecepatannya 20 tapi pegangannya 180. Tengok macam mana anak cigak bergayut dengan induknya, macam itulah anak-anak kita itu berboncengan naik Honda. Walhasil Bapak Ibu, betapa banyak di hari-hari itu orang yang kecelakaan, berapa banyak di hari itu orang yang hanyut, betapa banyak di hari itu merenggut nyawa. Kenapa? Hari suci menyambut kedatangan bulan suci Ramadan tapi disambut dengan kemaksiatan. Jangan besok lagi dikasih kunci motor, jangan besok lagi dikasih duit untuk berjalan berdua kemana-mana. Apa sebab? Sempat kita kasih duit berjalan, mereka berbonceng-bonceng, mereka pacaran, mereka. Sesungguhnya kita punya saham dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ingat, jangan sampai jadi orang tua yang merugi layaknya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Punya anak tapi tak mendatangkan manfaat. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Bapak Ibu, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. 5 persiapan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. 1, perbanyaklah doa dan zikir. Yang kedua, target amal. Yang ketiga, bersihkan hati dan jalin silaturahmi. Dan yang keempat, fisik kita dengan banyak berpuasa. Dan terakhir, perbanyaklah taubat dan jauhi maksiat. Mudah-mudahan dengan maksimalnya persiapan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, sehingga nanti pun benar-benar maksimal kita dalam menunaikan amal-amal di hari nan mulia tersebut. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian agak terpanjang pada kesempatan mulia ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saya dari hati yang paling dalam banyak berucap, tentu banyak juga salah dan khilafnya. Oleh karenanya, saya mohon maaf kepada kita semua atas kesalahan saya tersebut. Berkenan Bapak Ibu memaafkan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.